Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dapat Mas Dania, 129-22102. Perkenalkan, saya Siti Harinisa, 129-22113. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil UAS kami yang berjudul Kualitas Air Laut dan Indeks Pencemaran di Pulau Pramuka dengan Yusuf Pengampu, Bu Susan, dan Budayu. Berikut outline-nya dan anggota kelompoknya. Nah, latar belakangnya adalah Pulau Pramuka yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi salah satu daerah pesisir dengan tingkat aktivitas sosial ekonomi yang tinggi dan memiliki potensi sumber daya alam yang besar untuk untuk pengembangan pariwisata. Jadi, penelitian itu bertujuan untuk mengetahui kualitas perairan di Pulau Pramuka yang difokuskan pada konsentrasi beberapa parameter kimia pada baku mutu air laut yang diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat umum. Berikut daerah kajiannya ada di sekitar sekeliling Pulau Pramuka. Berikut tujuannya yang pertama adalah melakukan analisis parameter kualitas air laut terutama suhu, salinitas, DO, pH, dan turbiditas di lokasi pengambilan sampel. Dua, menentukan kondisi kualitas air laut di lokasi pengukuran. Dan yang ketiga, menentukan perbaikan air laut di lokasi pengukuran dengan metode perhitungan indeks pencemaran. Metodologinya yang pertama itu adalah menggunakan metodologi sebaran laut dan juga metodologi sebaran pantai. Yang mana alat-alat yang digunakan di sebaran pantai adalah WikiM, Refraktor, Hydrometer, Ember, dan Aquades. Kemudian untuk sebaran laut adalah CTD, CCD, Centrifuga, dan juga GPS. Berikut merupakan hasil dari visualisasi menggunakan software ODP. Yang pertama itu ada hasil visualisasi dari TDS dan salinitas. Terlihat bahwa TDS mengalami kenaikan itu di pesisir utara dan juga di sekitar wilayah pelabuhan. Hal ini sebanding dengan nilai salinitas yang juga mengalami kenaikan di bagian utara Pulau Pramuka dan juga di sekitar pelabuhan. Hal ini disebabkan karena TDS merupakan total dissolved solid yang terdiri dari ion-ion, mineral, dan juga garam yang mengandung garam-garam sehingga mempengaruhi nilai salinitas dan nilainya itu berbanding lurus. Oke, berikut merupakan hasil plot dari parameter suhu dan DO. Terlihat bahwa suhu di perairan utara dan juga di daerah pelabuhan sekitaran timur. Nah, ini berkisaran suhunya itu 30 derajat. Untuk DO-nya sendiri itu 8. Nah, ini tuh DO dan suhu itu memiliki keterkaitan ketika suhunya itu mengalami naik, berarti si kadar DO di suatu perairan itu mengalami penurunan. Nah, terlihat ini tuh sebanding. Kalau misalnya ini tinggi, ini adalah suhu sama DO itu berbanding terbalik. Kemudian ada plot visualisasi dari parameter pH. Terlihat bahwa pH di sekitaran utara Pulau Pramuka dengan pH di sekitaran pelabuhan itu berbeda. Untuk yang di utara itu kadarnya itu sekitar 7,9, sedangkan di bagian pelabuhan itu lebih tinggi pH-nya karena memang aktivitas di pelabuhan seperti aktivitas nelayan dan lain itu banyak. Kemudian di bagian utara di sini terdapat tempat pembuangan sampah sehingga di bagian ini mempengaruhi kadar pH-nya. Berikut hasil dari plot spasial sebaran laut yang dilakukan di sekitaran Pulau Pramuka. Terlihat titik-titik bintang ini menunjukkan posisi dari titik pengambilan pada tiap stasiun. Terlihat bahwa di sekitaran utara dan juga selatan lebih ke perairan luar itu nilai salinitasnya lebih tinggi dibandingkan pesisir yang dekat pulau. Hal ini dikarenakan memang salinitas itu dipengaruhi oleh runoff dari sungai dan sumber air. Meskipun di sana posisinya itu dekat pesisir akan mengurangi nilai kadar dari salinitas. Berikut merupakan hasil visualisasi dari parameter densitas terhadap kedalaman permukaan. Nah, ini terlihat densitas di laut lebih ke perairan luar ini memiliki densitas lebih tinggi dibandingkan densitas di dekat pesisir Pulau Pramuka. Hal ini disebabkan karena berkaitan dengan kadar dari salinitas sendiri. Tadi kan salinitasnya itu tinggi di daerah dekat dengan laut yang jauh dari pesisir. Nah, ini berkaitan dengan densitas yang menunjukkan stratifikasi dari salinitas itu. Ketika densitasnya itu nilainya rendah, berkaitan dengan nilai salinitas yang juga mengalami penurunan. Oke. Berikut adalah hasil plot visualisasi temperatur dari sebaran laut, di mana dari range yang di depan itu sekitar 29,3 hingga 29,55. Nah, karena batimetri di Pulau Pramuka ini termasuk dangkal sekitar 30-40 meter, sehingga rasio atau interval dari perubahan suhu itu tidak terlalu signifikan karena tidak adanya mixed layer dan juga tidak adanya thermocline, sehingga tidak ada mixing atau tidak ada pencampuran antara lapisan atas dan lapisan bawah yang lebih dingin. Jadi kurang lebih suhu di Kepulauan Pramuka itu masih homogen gitu. Oke. Berikut adalah indeks pencemaran kualitas air laut, metodologi sebaran laut di Pulau Pramuka. Terlihat bahwa dari stasiun 1 sampai stasiun 32, kategori indeks pencemaran adalah cemaringan, sekitar 1 sampai 1,5 nilai indeks pencemaran. Hal ini dikarenakan di sebaran laut. Hal ini mengacu pada keputusan Menteri KLHK tahun 2003. Terlihat bahwa dari sebaran laut ini kualitas air laut di Pulau Pramuka masih homogen dan masih terkategori cemaringan karena walaupun banyaknya aktivitas nelayan dan juga antropogenik dari Pulau Pramuka yang menjadi pulau wisata, tetapi dari karakteristik dari laut tersebut masih bisa mempertahankan atau menahan dari beban pencemaran yang ada. Berikut adalah indeks pencemaran kualitas air laut sebaran pantai di Pulau Pramuka. Terlihat bahwa dari stasiun 1 sampai stasiun 34, 32 terkategori cemaringan dan juga 2 stasiun terkategori cemar sedang. Hal ini dikarenakan di stasiun 6 dan juga stasiun 34 merupakan tempat pembuangan sampah, sehingga hal tersebut mempengaruhi dari indeks pencemaran yang mana dari pH dari DO itu juga rendah sehingga tidak memenuhi kualitas baku mutu air laut. Berikut kesimpulannya, hasil yang pertama adalah hasil analisis dari parameter kualitas air laut seperti suhu, salinitas, DO, pH, dan turbiditas secara spasial di Pulau Pramuka di lokasi secara sebaran pantai dan juga sebaran laut dengan alat-alat terlampir pada metodologi. Yang kedua adalah kondisi kualitas air laut Pulau Pramuka dapat dilihat dari nilai parameter yang telah diambil dan divisualisasikan. Kemudian kualitas perairan Pulau Pramuka berada pada kategori tercemar rendah hingga sedang dengan indeks pencemaran 3,3 sampai 5,2, di mana penurunan mutu air itu disebabkan oleh manajemen limbah padat yang kurang optimal dibandingkan di aktivitas laut lepas. Oke, sekian presentasi UAS air laut kami. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.